Apa maksud Nabi dalam satu hadis seakan-akan menyuruh kita untuk ikut dalam hal yang menimpa umat Islam. Dalam hadis yang lain Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan itu semua. Anda bisa bantu dengan harta, tapi ingat, jangan Anda berikan semua waktu, tenaga, pikiran ke sana. Assalamualaikum Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Darmadi dari Bekasi. Izin bertanya Habib. Yang pertama tentang masalah hadis. Barang siapa yang tidak peduli urusan kaum muslimin maka bukan golongan kami. Lalu kenapa banyak negara-negara Islam yang sedikit peduli dengan kondisi saudara kita yang ada di Palestina saat ini ya Habibana? Kemudian apakah hal ini masuk masuk ke dalam hadis tersebut? Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtam bi umuril mu'minin atau muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin, maka dia bukan golongan orang mukmin. Karena saudara itu akan peduli dengan apa yang menimpa saudaranya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu sekalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Sampai kamu menyenangi apa yang dialami, didapati saudara kamu seperti kamu mendapatkan hal itu. Ini tanda iman. Setiap mukmin dimanapun, negara manapun, bangsa apapun, itu saudara kita. Kebaikan yang menimpa mereka itu membuat kita gembira. Kesusahan, kejelekan yang menimpa mereka itu membuat kita susah. Ini tanda iman. Sekarang ini permasalahannya, kepedulian itu bagaimana? Orang dianggap peduli itu bagaimana caranya? Apa yang diinginkan Nabi dalam arti kepedulian itu? Karena banyak golongan mentafsirkan kepedulian ini disambungkan dengan politik. Dia memperalat hadis ini untuk memuaskan niatnya, untuk mensukseskan programnya, untuk memenangkan partai politiknya dengan menggunakan agama sebagai senjata untuk kemenangan politiknya. Ini enggak bisa diterima. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi peduli? Satu hadis ini Nabi menganjurkan kita untuk peduli. Okay. Di ayat Al-Quran dan hadis yang lain, Nabi menganjurkan kita dan Allah menganjurkan kita, alaikum anfusakum. Wahai orang-orang mukmin, alaikum anfusakum. Perhatikan dirimu sendiri. Di hadis yang lain, kalau kamu lihat syuhan muta' wa ijabu kulli nafsin bira'yih, dan hadis yang panjang, kalau kamu hidup di zaman dunia itu menjadi satu-satunya, kemudian kekikiran, bakhil itu ditaati, dan banyak orang yang kagum dengan pendapatnya sendiri dan menyalahkan pendapat pemahaman orang lain. Hadis yang cukup panjang, maka Nabi mengatakan kalau kamu hidup di zaman itu, alaikum bi khawasi anfusikum. Maka hendaknya kamu perhatikan dirimu sendiri dan keluarga khususmu sendiri. Wada, tinggalkan. Nabi menyuruh kita, tinggalkan urusan masyarakat umum. Apa maksud Nabi dalam satu hadis seakan-akan menyuruh kita untuk ikut dalam hal yang menimpa umat Islam? Dalam hadis yang lain Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan itu semua. Maka yang memahami ini ulama yang pantas untuk berpendapat mengumpulkan dua riwayat hadis ini al-asfiya,
Mereka yang hatinya bersih, yang punya sanad dalam ilmu hadis, ilmu Al-Quran, yang punya takwa yang begitu hebat dan mulia sampai ke Nabi SAW. Maka kita dapati guru-guru mulia kita, para ulama kita, para salihin kita, maksud ihtimam. Siapa yang tidak peduli, maksudnya ini apa? Yang dikecam oleh Nabi, falaisa minna, bukan dari golonganku. Maksudnya ini, kita enggak peduli saudara kita kena musibah. Saudara kita kena musibah, saudara kita dizalimi, Palestina dizalimi. Kita santai saja. Kita biasa saja. Tidak kita doakan. Tidak kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perubahan. Tertimpa musibah, enggak tertimpa musibah, atas saudara kita enggak ada perubahan. Ini yang bahaya, ini yang salah. Atau keadaan yang ada di negara kita atau hal-hal yang lain. Ihtimam itu bukan harus kita pergi ke Palestina. Ihtimam bukan berarti kita mencaci orang-orang Yahudi yang menzalimi. Perhatian itu bukan itu semua. Termasuk perhatian, bukan hanya itu maksud saya. Termasuk perhatian. Kita mendoakan mereka atas kemenangan. Kita mendoakan mereka atas mudah-mudahan Allah membebaskan mereka dari musibah dan kezaliman itu. Apa yang kita bisa bantu untuk mereka? Harta kita. Kalau memang ada lembaga yang betul-betul resmi, rapi, amanah untuk memberikan harta kita untuk mereka yang ada di Palestina, silakan, ahlan wa sahlan. Bukan ini kita buat acara atau kecaman untuk semua orang Yahudi di dunia ini, untuk semua orang kafir di dunia ini. Lah, sama sekali nggak bisa dibenarkan. Nabi SAW ketika di Madinah ada beberapa orang Yahudi yang bertetangga dengan Nabi, dan situ ada perjanjian antara Nabi dan orang Yahudi. Salah satu golongan Yahudi yang di Khaybar berkhianat, melanggar perjanjian. Maka Nabi SAW memerangi mereka. Karena mereka yang melanggar perjanjian, mereka yang berkhianat. Yahudi yang lain tetap hubungan baik sama Nabi SAW. Bukan karena ada Yahudi yang jahat, yang zalim, semua Yahudi dibasmi oleh Nabi. Lah, ini bukan sunnah Nabi SAW. Yang salah itu yang dihukum. Yang enggak salah enggak ada masalah sama kita. Tetap hubungan baik. Tentang agama, lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu, perhatian bukan kita mencaci mereka. Perhatian bukan kita mengecam semua orang kafir. Bukan membakar semangat umat ini untuk memerangi orang non-muslim dimanapun mereka berada. Lah, kita tunjukkan tetap akhlak. Perhatian, kita doa sama Allah. Perhatian, kita memohon kepada Allah. Mungkin kunut nazilah di salat fardu, membaca istighasah, tapi tetap dengan menjaga akhlak Nabi SAW. Tunjukkan bahwa Islam agama yang mulia. Dalam kondisi perang sekalipun Nabi mengajarkan akhlak kepada sahabatnya. Jangan perhatian itu kita wujudkan dengan mencaci, dengan asab wa syatam, melaknat, dengan kita emosi yang tidak tahu kita akan kemana. Lah. Karena setiap kejadian yang ada ini kita perlu tahu ada orang-orang yang memanfaatkan kejadian ini untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan kemauan dan keinginannya. Kita harus jadi orang Islam yang cerdas.
perhatikan dengan apa yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dihimbau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perlu kita ketahui untuk membuat kita ini tenang bahwa yang terjadi ini kehendak Allah. Muslimin yang tertindas di sana, yang meninggal syahid fisabilillah, dan ada waktu ke depan nanti yang dipastikan Palestina dan semua negeri di dunia ini dihukumi dengan syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Yahudi dan Nasara yang punya peran di dunia ini. Ada saatnya itu. Dan ini sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita konsentrasi di diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di kampung kita, di negeri kita. Jangan kita terkuras hal-hal yang semacam itu. Alhamdulillah yang membela dengan berbagai macam cara, kita bersyukur kepada Allah dan kita terima kasih. Mudah-mudahan ini dijadikan ikhlas untuk Allah. Tapi mari kita jadikan hal ini untuk memperkokoh akidah kita, memperkuat keimanan generasi kita, dan kita jadikan pelajaran. Orang Israel, orang Palestina, Muslimin di sana, kita ketahui dalam sejarah dikatakan bahwa tanah itu milik Muslimin. Yahudi datang membeli tanah kepada orang Islam. Kesalahan orang Islam menjual tanah kepada mereka, sehingga mereka satu persatu punya tanah. Semakin banyak maka menguasai mereka. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan menjual tanah kita kepada non-muslim, walaupun itu boleh. Anda jual mobil, Anda jual apapun silahkan, tapi tanah jangan. Jual tanah Anda kepada orang muslim kalau itu betul-betul Anda butuhkan. Karena tanah ini gak ada pasarnya, gak ada pabriknya, gak ada perusahaannya. Setelah kita jual selesai udah. Beberapa banyak tanah di negeri kita ini sudah dikuasai oleh orang non muslim. Itu tidak dilarang oleh agama dan oleh negara, tapi ini pelajaran bagi kita gitu. Maka hendaknya kita betul-betul energi kita ini mahal, tenaga kita terbatas, harta kita terbatas. Maka pusatkan, gunakan tuh hal yang betul-betul bermanfaat di depan kita. Masjid kita banyak yang kosong, pemuda-pemuda banyak yang enggak tahu, pemuda-pemudi banyak yang enggak tahu agama. Nah, itulah PR terbesar bagi kita. Perhatian kepada muslim wajib, tapi bukan kita berikan semuanya untuk ke sana, sehingga yang ada di depan kita, yang tugas kita itu tidak kita tinggalkan, tidak kita urus. Tidak usah kita bahas negara Islam, negara tetangga ini, itu nanti akan berkembang dan tidak ada artinya semuanya pembahasan itu. Alaikum warahmatullahi. Diri kita doakan di tengah malam untuk mereka. Anda bisa bantu dengan harta, tapi ingat, jangan Anda berikan semua waktu, tenaga, pikiran ke sana. Di depan Anda ada tugas, ada dakwah ilallah. Banyak tetangga Anda yang enggak sholat, banyak anak-anak yang enggak tahu Al-Quran, banyak perempuan-perempuan yang membuka aurat, banyak. Itu kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah menolong semua umat Islam dimanapun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar
Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insyaallah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.